Ini ya mengenai saksi-saksi pelapor ini ya, bahwa apakah saksi-saksi ini memang melaporkan atas kehendaknya sendiri ataukah memang ada yang menyuruh begitu. Sebanyak 7,2 juta surat suara Pilkada DKI ternyata dicetak di Makassar, Sulawesi Selatan. Rencananya malam ini siap dikirim ke Jakarta. Itu bukan hukum positif, kalau itu bimbingan, tuntunan bagi umat, dan juga ada fatwa yang memang merupakan kontribusi kita kepada negara kalau negara itu memerlukan. Nah, ketika fatwa itu dijadikan hukum positif, maka dia menjadi hukum positif. Gitu loh. Ya pemirsa, Anda menyaksikan Prime Time News bersama saya Fitri Megantara dan saya Kania Sutisnawinata. Pemirsa, 3 topik yang tengah menjadi perhatian publik akan kami sajikan secara mendalam. Apa yang menjadi dasar kami mengangkat 3 topik tadi, antara lain soal 7,2 juta surat suara Pilkada DKI ternyata dicetak di Makassar, Sulawesi Selatan. PT Adi Perkasa menang melalui tender. Sejauh mana mereka mampu mencetak sesuai deadline dan juga bagaimana pula sistem distribusinya dari Makassar ke Jakarta. Ya, selain itu topik tentang polemik 1 parpol 1 capres sebagai wacana dampak pemberlakuan amar putusan MK bahwa Pilpres dan Pileg dilaksanakan serentak pada pemilu 2019. Apa implikasinya bagi masyarakat dan parpol peserta pemilu 2019? Dan satu topik lagi, kedudukan fatwa MUI masih menjadi polemik. Apakah fatwa tidak serta-merta berkolerasi dengan hukum positif? Lantas bagaimana ketika sebuah fatwa MUI menjadi acuan kelompok tertentu untuk menekan proses hukum yang ditangani kepolisian? Ya pemirsa, inilah Prime Time News memberi makna pada berita. Jadi kami meminta kepada hakim untuk menahan tersangka, terdakwa sama seperti kasus penista agama yang lainnya. Tidak adil ketika saya bicara 1 jam 40 menit tentang program budidaya ikan, mereka potong hanya 13 detik. Pemirsa, hingga sidang ke-6 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama, belum ada saksi yang mengaku menyaksikan langsung pidato Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu. Kuasa hukum terdakwa yakin kesaksian para saksi dari jaksa tidak memperkuat dakwaan. Sidang ke-6 kasus Basuki Cahayapurnama kembali menghadirkan saksi-saksi yang diajukan jaksa penuntut umum. Dalam 3 kali sidang sebelumnya, hingga saat ini belum ada saksi yang menyaksikan langsung pidato Basuki Cahayapurnama di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Mulai dari sidang keempat yang menghadirkan para saksi pelapor diantaranya Novel Khaidir Bamukmin, Gus Joy Setiawan, Muksina Latas, dan Syamsu Hilal. Sedangkan pada sidang kelima hadir Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman, Irena Handono, dan Burhanuddin. Pada hari ini semestinya dihadirkan 4 saksi pelapor yang diajukan jaksa. Namun hanya Wiliudin Abdul Rashid Dhani yang hadir di persidangan. Sementara jaksa juga menghadirkan Bribtu Ahmad Hamdani dan Bribka Agung Hermawan. 2 anggota Polresta Bogor dihadirkan untuk mengklarifikasi berita acara pemeriksaan dari saksi pelapor. Dia menyampaikan bahwa peristiwa pidana yang diketahuinya itu pada tanggal 6 September. Nah, sehingga di dalam laporan polisi itu kita mau ngecek peristiwa pidana yang mana yang terjadi pada 6 September itu. Padahal kita ketahui bersama bahwa peristiwa pidana yang menjadi tuduhan pada diri Pak Basuki Cahayapurnama itu adalah pada tanggal 27 September. Dari 3 persidangan yang menghadirkan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa, tidak ada satupun yang merupakan saksi fakta yang melihat langsung pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Ingin mendalami profil saksi itu sendiri dengan melihat pengetahuan saksi secara utuh, apakah dia mengetahui langsung
sebuah peristiwa pidana yang dia lihat sendiri, dengar sendiri, ketahui sendiri. Dan kami berpandangan bahwa saksi-saksi ini hampir semuanya sama keterangannya. Total saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum mencapai 10 orang. Namun sidang pada minggu depan masih mengagendakan menghadirkan saksi-saksi dari jaksa yang berhalangan hadir sebelumnya. Sejauh ini kesaksian para saksi masih berdasarkan video yang tersebar di media sosial. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, sidang kasus Basuki Cahayapurnama hari ini menghadirkan saksi pelapor Wiliudin Dhani. Persidangan selain mendengarkan keterangan saksi juga banyak mengklarifikasi tanggal laporan yang tertulis 6 September, seperti halnya di dalam surat laporan saksi. Sidang lanjutan terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah memasuki sidang ke-6 dengan tahapan pembuktian. Dalam sidang ke-6 yang berlangsung tanggal 17 Januari 2017, jaksa penuntut umum menghadirkan khususnya mengundang 4 saksi pelapor dan 2 lainnya merupakan penyidik dari Polresta Bogor. Kehadiran dari 2 penyidik Polresta Bogor untuk dikonfrontir pernyataan dari polisi dengan pelapor Wiliudin. Mengapa? Karena majelis hakim menilai ada kejanggalan dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh pihak penyidik Polresta Bogor terhadap laporan yang disampaikan oleh Wiliudin. Ketika BAP saja itu di Bareskrim saya sampai 6 kali, nggak mungkin saya bersaksi palsu. Ya, di Bareskrim ini saksinya Pak Bayu. Ya, sampai maghrib saya coret-coret, sampai salah satu huruf saja masalah sumber YouTube-nya hanya beda 1 huruf, saya koreksi betul. Jadi nggak mungkin saya bersaksi palsu, apa gunanya? Dari ke-8 saksi yang sudah didengarkan keterangannya oleh majelis hakim, tidak ada satupun yang mendengar dan melihat secara langsung pidato yang disampaikan Basuki Cahayapurnama pada tanggal 27 September 2016 yang lalu di Kepulauan Seribu. Padahal, jika mengacu kepada pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat, dan alami sendiri. Sehingga inilah yang menjadi acuan dari kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama yang mempertanyakan kredibilitas dari ketiap saksi. Bahkan menurut kuasa hukum ada beberapa keterangan saksi yang memberikan keterangan palsu. Sehingga jika memberikan keterangan palsu, maka keterangan dari saksi tersebut harus dikesampingkan. Pada waktu ditanya, dikoreksi, kemudian malah saksi Wiliudin bilang bahwa dia melaporkannya itu tanggal 6 Oktober. Tetap salah juga karena tanggal 6 Oktober itu setelah pidato sambutan tanggal 27 September. Mengenai juga tempat, ya, dia menyatakan bahwa ya polisi waktu itu mintanya kejadiannya di mana. Nah, dia menyatakan kejadiannya adalah pada waktu dia melihat video sambutan tersebut. Tetapi tetap juga ya kejadiannya itu dinyatakan di Tegalega. Jadi memang ini nggak nyambung semuanya. Sidang terdakwa Basuki Cahayapurnama akan kembali digelar pada minggu depan pada tanggal 24 Januari 2017 mendatang, masih dengan agenda yang sama, yakni agenda pembuktian dengan menghadirkan saksi. Dari pihak kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama meminta agar pada persidangan lanjutan ini dapat menghadirkan kembali saksi pelapor yang hari ini tepatnya pada sidang ke-6 tidak dapat hadir. Diharapkan agar sidang berikutnya dapat hadir untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Marshal Nagita, Adam Alamsyah, Metro TV. Ya, dan kita masih terus menunggu ya seperti apa hasil dari persidangan yang pada hari ini memasuki sidang ke-6. Dan untuk sidang ke-6 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama selesai dengan lebih cepat dari biasanya. Selepas sidang Ahok keluar auditorium, Kementerian Pertanian tanpa berkomentar. Ya, sekitar pukul 1 siang lewat 15 menit Ahok keluar gedung Kementan dan langsung menuju kendaraan pribadinya. Berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, Ahok enggan berkomentar terkait jalannya persidangan pada hari ini. Menurut tim pemenangan, Ahok bergegas ke mobil untuk melanjutkan agenda kampanye belusukan. Oke, siap. Makasih Pak Ahok. Sidang tadi gimana Pak berjalannya Pak dibandingkan sidang-sidang sebelumnya Pak? Ini Pak. Pak, Ini lebih cepat loh. ini saksi-saksinya nggak hadir Pak.
Tim sukses Ahok Jarot menilai kasus dugaan penodaan agama yang dituduhkan terhadap Ahok sebagai politisasi jelang Pilkada DKI Jakarta. Sementara kuasa hukum Ahok, Hamfri Jumat, menduga sejumlah saksi pelapor telah direkayasa untuk melaporkan Ahok atas dugaan penodaan agama. Juru bicara tim SES Ahok Jarot Ruhut Sitompul menyatakan saat ini tim pemenangan Ahok Jarot terus memantau jalannya sidang terhadap gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Ruhut menegaskan kasus yang menjerat Ahok bermuatan politis. Namun tim SES Ahok Jarot meyakini kebenaran akan terbongkarnya dan Ahok akan divonis tidak bersalah. Sementara itu tim kuasa hukum menduga ada rekayasa besar di balik pelaporan kasus Ahok. Hal tersebut terungkap dari kesaksian yang disampaikan sejumlah saksi pelapor. Kuasa hukum Ahok Hamfri Jumat meminta sejumlah saksi harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran yang mereka sampaikan. Hamfri Jumat menduga ada pihak yang mengatur kesaksian sejumlah pelapor. Dari tim ses jelas, tegas ya kasus Pak Ahok itu politis. Ya, kalau bicara hukumnya kita sudah dengar saksi pelapor, kami mengalir saja yang namanya sesuatu yang direkayasa, ya, yang dipaksakan secara alami mengalirkan sekarang semua sudah terbuka, ya. Orang-orang yang selama ini ikut rame-rame, ya, mengatakan Ahok melakukan penistaan, nyatanya tidak benar, kan itu. Ya, pemirsa. Tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali sesaat lagi, diantaranya dengan informasi apa kan ya? Informasinya yang akan kami hadirkan adalah mengenai surat suara Pilkada DKI yang ternyata dicetak di Makassar dan juga sudah siap dikirim. Mengapa percetakan di Makassar yang menang tender? Jawabannya sesaat lagi.